sebenarnya bagaimana sih aturan dalam Islam tentang buka puasa? Karena gini, ada yang sepertinya menyepelekan ya. Aku masih kuat, bentar lagi ya. Gitu. Mungkin ada yang seperti itu, mengakhirkan berbuka puasa. Satu. Kemudian fenomena berikutnya ada juga borong semua makanan ini. Borong semua makanan seolah-olah memang berbuka puasa ini balas dendam. Nah, ini sebenarnya ada kaidah tertentu tidak Ustaz Fadil tentang perihal atau seputar berbuka puasa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai buka puasa, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua tata cara sahur yang baik, Nabi juga memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana cara kita berbuka puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok qudwah bagi kita semua, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyegerakan berbuka ketika berpuasa. Jadi maghrib time Langsung buka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra ma ajjalul fitra." Jadi manusia itu senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi orang-orang yang berbuka, yang menyegerakan berbuka, sesungguhnya Nabi SAW bersabda mereka berada di dalam keadaan yang baik. Maka dari itu, dalam beragama itu kita tidak mengedepankan perasaan, tidak mengedepankan kekuatan fisik kita, akan tetapi kita mengedepankan qaulullah wa qaulur rasul. Di mana petunjuknya seperti itu. Yang dimana fenomena terjadi bahwasannya orang merasa dia lebih kuat, dia bisa melebihi maghrib gitu ya. Tapi sungguhnya itu mukhalif lis sunnah atau menyelisih sunnah Nabi SAW. Yang dimana tentunya beragama itu adalah satu hal yang harus kita mengedepankan dari contoh Nabi SAW dan tidak mengedepankan akal kita atau kemampuan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana dengan maraknya menu-menu buka puasa yang kaum muslimin hampir semuanya ya kolaknya ada, ya es buahnya ada, ya gorengannya ada, semuanya dalam satu meja. Ini gimana nih Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makan dan minum itu mubah bagi kita semua. Tapi Allah juga mengingatkan wala tusrifu. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Allah taala. Oke, jadi bagaimana sih apa ukurannya terjebak pada kelebih-lebihan, berlebih-lebihan? Nabi SAW juga telah pernah menjelaskan bahwasannya dalam perut ini kita harus membagikan. Jadi ada pembagiannya. Thuluth li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi. Dan kemudian yang terakhir adalah thuluthun li nafas. Jadi Nabi SAW memberikan kita petunjuk bahwasannya makan itu yang mencukupkan hajat kita. Seperti tadi. Jadi kita harus menempatkan minum itu sekian, makan sekian, dan kemudian kita sisakan space untuk bernafas. Artinya apa? Kita tidak makan berlebih-lebihan hingga begak gitu ya. Sampai kita kemudian orang-orang yang seperti itu akan lalai terhadap ibadah. Saya ada tambahan ini. Pada akhirnya dikemanain ya makanan-makanan itu. Kadang kan perut kita nggak mencukupi untuk masuk semua makanan. Iya, terima kasih. Sebetulnya meneladani Rasulullah SAW itu dalam segala hal, termasuk dalam kadar makanan, menu makanan, ya. Dan beliau SAW kan memberikan contoh bahwa menu berbuka yang terbaik itu adalah rutob, kurma yang masih segar. Sebentar Ustaz, ini mahal loh di Indonesia. Ya kan ada opsi yang lain. Ya. Kalau tidak ada rutob, tamar. Kalau tidak ada tamar, air putih cukup gitu kan. Nah coba
ternyata itu semuanya itu kenapa yang disebut kurma gitu, tidak buah yang lain. Padahal di Arab itu kan juga banyak buah-buah yang lain. Ternyata kan buah kurma itu satu buah yang spesial. Ya tadi mahal, iya kan. Tapi mahal juga kan kalau kita beli. Kalau ada yang nyaji kan, terus kemudian juga ternyata kurma itu buah yang tahan bakteri, ya tahan bakteri. Kemudian juga mengandung vitamin dan gizi yang luar biasa, tidak ada tandingannya gitu kan. Nah, kembali lagi kita ini terjebak kepada kebiasaan, ya. Seolah-olah buka puasa itu tadi balas dendam, gitu kan. Nah, saya punya pengalaman nih. Hatta di Saudi itu para mukimin itu kalau buka, kalau kita kan senang di masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu dengan menu seadanya, tapi apa namanya di situ terasa ada ukhuwah, walaupun dengan saudara-saudara kita yang kulit berbeda, bahasa berbeda, komunikasi hanya pakai bahasa Tarsan, gitu kan. Tapi kok ada hati kita itu menyatu gitu kan, menyatu sebuah kenikmatan. Menunya juga sesuai dengan yang Rasulullah SAW anjurkan gitu kan. Tapi ini saya sering lihat teman-teman para mukimin ini lebih suka buka di hotel atau di luar. Saya pernah tanya, dan yang pertama kali diserbu apa? Bakwan. Ya bakwan, lontong gitu kan. Saya bilang, akhi, ini yang sunnah itu makan kurma ini, rutob. Dia bilang, iya Ustaz, rutob sunnah, tetapi bakwan wajib. Rutob sunnah, bakwan wajib. jadi terjebak di dalam kebiasaan. Atau tadi kan lebih mengutamakan selera daripada sunnah. Padahal bakwan itu kan maaf ya, makanan yang digoreng itu harus satu makanan yang paling harus dihindari gitu kan. Karena apa namanya, para ahli kesehatan mengatakan 60-70% sumber penyakit itu di perut gitu kan. Jadi shadaqallah, kulu washrobu halalan thayyiba, kulu washrobu wala tusrifu. Di samping halal juga yang baik, dan juga jangan berlebihan. Ya kita ikuti aja sunnah Rasulullah, insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi mulai dari sahur sampai dengan berbuka kita ikuti bagaimana sih Rasulullah dalam mengawali puasanya sampai mengakhiri puasanya. Saya punya pengalaman, pengalaman ketika sakit. Beberapa dokter, bahkan profesor, dokter, para dokter ahli, saya berobat ke situ, tapi tidak mendapatkan kepuasan batin. Satu waktu ada teman yang mengatakan, coba antum berobat ke sini. Ada Sinse Parmakolo, dia dokter juga, masih muda, tapi dia bilang harus ada sanad gitu kan, biar anak sanadnya gitu kan. Pas anak konsultasi dengan dia, subhanallah, ternyata yang pertama kali dilakukan itu bukan terapi obat apa yang harus diberikan kepada pasien ini, tetapi membersihkan dulu isi perut dulu. Jadi pola makan dulu. Saya bilang, shadaqah Rasulullah, sampai dia bilang, ya memanggil saya Pak Kiai itu. Dia seorang Chinese tapi mu'alaf, tapi subhanallah dia puasanya itu udah puasa Daud. Dia bilang, Pak Kiai, kalau saya tahu dari dulu, ternyata semua cara pengobatan itu ada dalam Al-Quran dan hadis, saya tidak akan capek-capek ngambil S3 di luar negeri. Gitu. Subhanallah, jadi puasa ini Masya Allah. Ya, saya sering mengatakan bahwa disyariatkannya puasa itu bukan hanya sebatas kewajiban, tapi juga kebutuhan. Jadi antaranya kaitannya dengan kesehatan. Ya, Masya Allah. Ya, walaupun ada hadis dhaif ya, sumu tasihu. Ya, tapi bagaimanapun hubungan antara pola makan yang benar, yang baik dengan kesehatan itu sangat erat sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi memang harus dihindari ya berbuka dengan atau secara berlebihan Ustaz ya.